Di episode sebelumnya diceritakan, tanpa bicara, ia tutup kembali kepalanya. Lurah Sina duduk lagi di amben, membantu merajang bawang merah, seakan tiada terjadi sesuatu atas diri siapapun. Pagi itu, Artia duduk termenung di tepian kolam pemandian. Memasuki umurnya yang ke-40, ia nampak semakin suram. Pengesahan gelar Arya dari Yang Suci setahun yang lalu belum juga membawa pengaruh baik atas dirinya. Yang Suci tidak pernah membantah kebenaran silsilah. Benar, ia berdarah Arya, juga mengakui ia seorang Brahmana. Semua orang Kutaraja tahu di puranya sendiri ia mempersembahkan korban, bahwa ia seorang yang berpengetahuan luas tentang sifat-sifat semua dewa, sakti, dan lambang-lambang serta tafsirnya, bahwa ia menguasai Bharatayuda, Karya, Empu Sedah, dan Empu Panuluh, menguasai Mahabharata dan Ramayana asli, juga Ramayana dari zaman Rakai Balitung 300 tahun yang lalu, Sansakerta, dan Jawa. Tetap Yang Suci Belakangka tak juga memberinya izin untuk mengajar. Tidak seperti Brahmana lain, ia memilih tempat di pinggiran ibu kota bila mengikuti kebiasaan kaum Brahmana selama 200 tahun belakangan ini. Ilmu dan pengetahuan hanya akan tersebar di lereng gunung sepi. Ia mencoba mematahkan kebiasaan itu, dan ia tidak berhasil. Bahkan tak ada seorang narapraja pun pernah datang berkunjung, apalagi belajar. Betapa rendahnya harga Brahmana di mata Tumapel. Seperti kaum Brahmana lain selama 200 tahun belakangan ini, ia pun menyesali Erlangga. Orang yang serba bisa itu juga bisa membuat terdesaknya kaum Brahmana. Dialah pula yang melarang adanya paria, perbudakan. Dia hanya mengakui Triwangsa, biara, candi, bahkan pura negara pun kehilangan pamor dengan hilangnya perbudakan. Kaum paria hina itu makhluk serendah hewan di luar Triwangsa. Untuk mengambil hati kaum Brahmana, Sri Baginda Kertajaya menghidupkan kembali perbudakan untuk merawat bangunan-bangunan suci. Yang Suci Belakangka dengan serta-merta membenarkan suatu telah ditemukannya untuk menciptakan perbudakan. Aku Tumapel menyokong dan memanfaatkannya, dan dipergunakannya budak-budak itu untuk memperkaya diri mereka berdua. Sekumpulan ular bermuka dua, sebut Arya Artia, memperbudak orang-orang tak berdaya dan membuat orang tak berdaya untuk dijadikan budak. Duduk di bawah naungan pohon beringin muda di tepi kolam pemandian ini, benar-benar ia tak dapat memusatkan pikirannya. Belakangka mempunyai kedudukan terlalu kuat. Ia tak mampu untuk dapat mendesaknya. Aku Tumapel telah tergenggam dalam cengkeramannya. Ia mencoba mengenangkan kembali perayaan selesai Brahmacarya kemarin. Ken Dedes kini telah jadi milik Tunggul Ametung.
dan aku itu menoleh padanya pun tidak dalam upacara kemarin. Bukankah telah dinasihatinya aku itu untuk mengambil gadis itu dengan segala cara yang mungkin. Dia telah mengambilnya dan ia tak juga mendapatkan ucapan terima kasih, apalagi memberikan kedudukan belakangka pada dirinya. Ia menyesal telah menghadiri upacara kemarin. Tidak hadir pun tidak mungkin pengkokohannya sebagai Brahmana bisa dicabut oleh Tunggul Ametung. Ia akan kehilangan bantuan negeri dan akan terpaksa membuka perguruan di lereng gunung, juga seperti Brahmana yang selebihnya. Ia tahu Empu Parwa dengan diam-diam telah menerima beberapa orang pelajar. Sampai sebegitu jauh ia tak persembahkan itu pada sang Akuwu. Orang berilmu, berpengetahuan, dan berbakat itu tak boleh punah. Jabatan pandita negeri untuknya belum lagi berarti dibandingkan dengan hancurnya Brahmana itu. Ia hanya dapat persembahkan nasihat untuk mengambil dedes, dan untuk jasanya itu ia tidak mendapat apa-apa. Melihat padanya pun Tunggul Ametung tidak. Ia sudah tidak punya jalan untuk dapat bercengkerama dengan penguasa Tumapel itu. Orang sebodoh itu, tapi gesit, tangkas, dan cerdik seperti tikus pada umumnya. Seluruh ilmu dan pengetahuanku tak dapat menembus ketidaktahuannya. Tapi sekali kau akan terjatuh dalam pengaruhku. Ia tak dapat berdamai dengan nasibnya. Seorang Brahmana yang dipersamakan kedudukan dan kehormatannya dengan seorang kepala desa. Dalam usahanya untuk memusatkan pikiran, ia bangkit kemudian berjalan mengelilingi kolam pemandian. Sebentar ia berhenti mengawasi bambu pancuran yang tak henti-hentinya memuntahkan air, tepat seperti pancuran candi belahan. Ia berjalan lagi, dan kini ingatannya menggapai kembali peristiwa belahan itu. 3 bulan yang lalu, ia ikut dalam rombongan pengiring sang Akuwu berkunjung ke candi belahan di lereng utara Gunung Penanggungan. Tunggul Ametung hendak meminta berkah pada Hyang Wisnu, pada arwah sang Sri Elangga, untuk rencananya mengambil dedes agar tidak memungkinkan amarah kaum Brahmana. Sebagaimana Brahmana penganut Siwa, ia tak rela mengangkat sembah pada arwah seorang raja, biarpun dikeramatkan sebagai titisan Hyang Wisnu. Seperti kaum Brahmana selebihnya, ia juga tidak membenarkan adat baru mengangkat arwah raja menjadi dewa yang harus disembah dan dipinta restunya. Tak pernah itu diajarkan dalam kitab-kitab suci purba. Orang-orang Wisnu, dimulai dengan Erlangga yang membuka adat memuja arwah leluhur. Perbuatan kianat pada para dewa. Semua para dewa yang menentukan, bukan petani-petani bodoh itu. Orang tak menegurnya waktu ia tak ikut mengangkat sembah. Mereka semua tenggelam dalam kekidmatan, tak memperhatikannya. Waktu rombongan memasuki candi dengan jalan menekuk lutut, tak habis-habisnya ia menyumpah harus berlaku
seperti itu terhadap arwah seorang raja petani. Dan Abu Sri Erlangga itu ditanam di bawah lantai pemandian. Orang beringsut-ingsut mengelilingi kolam dengan kepala menekuri air. Kemudian semua menuju ke dinding belakang candi. Entah berapa kali orang mengangkat sembah pada patung pada dinding itu. Erlangga di atas Garuda bertubuh manusia, dipahat dari sebuah batu kali besar, dan di bawah patung itu berdiri dua orang parameswarinya, Sri dan Laksmi, dua-duanya putri si Teguh Dharmawangsa. Dua-duanya tidak dipahat dari batu, hanya dari tanah liat bakar merah kecoklatan. Tentu saja karena Parameswari adalah Siwa. Ia tak dapat menghapus gambar Erlangga sebagai Wisnu itu dari ingatannya. Dan patung potret itu tidak berhidung bangir seperti dirinya, bukan hidung warisan Hindu, hanya warisan Sudra terkutuk. Kalau ia harus menyembah, ia akan tujukan pada Sri dan Laksmi yang nyata berhidung bangir Hindu, dan Siwa pula, bukan Wisnu. Betapa ia benci pada Erlangga, raja pertama yang mulai tidak mengindahkan ajaran, mengangkat diri dan nenek moyangnya jadi dewa dengan nama dewa-dewa Hindu. Seluruh keturunannya mengikutinya, juga Aku Tumapel yang bukan keturunan hanya seorang Aku. Itu pun ia tidak dapat mempengaruhinya. Mereka semua patut jadi isi nerakanya Wairocana, takkan mendapatkan ampun sebagaimana diperoleh Purnawijaya. Ingatannya kembali melayang pada perayaan kemarin. Sejoli pengantin baru yang suci memimpin seluruh upacara. Dari cara upacara itu dilangsungkan dan mantra-mantra itu diucapkan, ia mengambil kesimpulan. Yang suci tidak pernah meniupkan dalam kesedaran Tunggul Ametung rahasia hidup yang mempertautkan Atman dan Brahman. Kalau tidak, mana mungkin rumah Diwan hanya karena atapnya lengkung berbentuk tanduk nandi. Kendaraan Hyang Mahadewa Siwa itu dibakar dan Diwan sendiri dengan anak bininya diikat dengan naga banda dan dipaksa masuk ke dalam api. Arya Artia tak dapat menanggung cemburuan Wangsa Erlangga, bahkan juga akunya terhadap segala yang berbau Siwa. Kalau aku tak berhasil menundukkan Cakrawati yang Siwa di Tumapel, terkutuklah kalian Wangsa Erlangga, terkutuk juga seluruh adipati, bupati dan akunya, terkutuk. Ia turun ke pemandian dan mulai berenang-renang dalam air hangat itu, mondar-mandir beberapa kali. Kembali duduk di atas batu di pinggir kolam dan menggosok badan. Turun lagi ke air, kemudian ia berendam. Sampai ia dalam perjalanan menuju ke rumah, ia masih juga tak dapat menentukan apa harus ia perbuat selanjutnya. Sekiranya begitu bakal jadinya, ia tak bakal bisikan dedes pada kuping Tunggul Ametung. Ia dapat mempersuntingkan untuk diri sendiri. Sampai di rumah untuk kesekian kalinya, ia bertanya pada diri sendiri, jadi apakah aku ini
yang bernafsu untuk jadi pandita negeri, seorang Brahmana pemuja Sang Hyang Mahadewa Siwa yang gagal melaksanakan keinginan untuk jadi pandita Aku Wisnu. Sudah sedemikian hinakah Arya Hindu di bawah Wisnu Jawa ini? Karena tak mendapat kepuasan dari pergulatannya, ia jatuhkan diri duduk di atas tigar pandan, menyanyikan sebuah karya Bhagavad Gita dalam Sansakerta.